Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khaliqil ardi was samawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahibul khairat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Tentu yang utama adalah kita terus-menerus mengagungkan Allah, memuji Allah, mensyukuri semua karunia-Nya yang tiada terhingga, dengan terus-menerus kita berusaha meningkatkan iman dan takwa melalui berbagai jenis ibadah kita, amal soleh kita, serta kebaikan-kebaikan kita. Salawat dan salam pula senantiasa kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak memuji dan mengagungkan Allah, mensyukuri nikmatnya, dengan banyak mengungkapkan salawat dan salam, mengikuti semua tuntunannya. Insya Allah kehidupan dunia kita akan semakin lebih baik, kehidupan akhirat kita pula akan semakin lebih mulia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah, tema Quranic Life pada kali ini adalah tentang gambaran dunia dan gambaran akhirat di dalam Al-Quran. Maksudnya, apa kata Al-Quran tentang dunia ini dan apa kata Al-Quran tentang akhirat. Namun ayat yang kita bahas adalah yang menyebut dunia dan akhirat. Sehingga ada satu ilmu yang menjadi ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu ilmu muqaranah, perbandingan antara dua perkara. Itulah metode pembahasan Al-Quran. Selalu ketika Al-Quran menyebut tentang sesuatu, maka setelahnya disebut sesuatu yang lain. Sehingga ada dua pilihan, ada dua hal, ada dua pembahasan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Dua hal yang berbeda. Semuanya agar kita banyak mengingat kebesaran dan keagungan Allah. Surat Az-Zariyat 49. Dalam konteks perbandingan dua perkara ini, Imam Ibnu Katsir menyampaikan pandangannya tentang surat Az-Zariyat 49, bahwa dua hal yang berpasang-pasangan adalah dua hal yang bertolak belakang. Ada laki-laki, maka ada perempuan, ada langit, ada juga bumi, ada waktu yang disebut siang, namun ada waktu yang disebut malam, ada keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan bahagia, keadaan sebaliknya sengsara, keadaan lapang, keadaan sempit, ada dunia, ada akhirat, dan nanti insya Allah ada surga pula dan ada neraka. Muqaranah, perbandingan ini penting. Karena dalam perbandingan kita memilih antara dua hal. Tentu pilihan kita berdasarkan iman dan takwa. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah perbandingan antara kehidupan dunia yang sedang kita jalankan, kemudian kehidupan akhirat yang bakal kita jalankan. Sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang kehidupan dunia, maka Allah gambarkan di 4 ayat. Di mana keempat-empatnya menyebut tentang dunia itu la'ibun walahun, permainan dan sendagura. Dari ayat yang paling singkat, ada yang sedang, namun juga ada ayat yang paling panjang menyebut tentang kehidupan dunia. Ayat pertama, surat Al-An'am 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladdarul akhiratu khair. Dan kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah laibun, permainan, walahun, dan sendagura. Kemudian diperbandingkan bagaimana kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan negeri akhirat dan kehidupan akhirat amat sangat lebih baik
Bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang yang selalu bertakwa. Makna dari ayat ini, orang yang bertakwa, maka dia akan lebih memilih kehidupan akhirat. Karena jauh lebih baik dalam berbagai aspeknya. Kenikmatannya, keadaannya, suasananya, kemuliaannya, keutamaannya. Berlangsung sampai waktu yang tidak ada yang tahu. Sedangkan dunia adalah waktunya sangat terbatas. Juga memiliki nilai yang sangat kecil. Maka makna dari kehidupan dunia laibun walahun adalah kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Tidak berarti juga kalau Allah menyampaikan kehidupan dunia laibun walahun, berarti kita hanya bermain, hanya bersendaguro, hanya hiburan, hanya rehat. Ini salah satu aspek. Kenapa disampaikan oleh Allah demikian? Karena dulu masyarakat memahami hanya dunia. Maka dijadikan dunia itu hanya permainan, hanya hiburan, hanya kesenangan, hanya pelampiasan nafsu, syahwat, dan sebagainya. Dengan ada perbandingan, maka kita orang-orang bertakwa memilih kehidupan akhirat karena dipastikan oleh Allah khairun, lebih baik. Kehidupan dunia pula digambarkan sebagai sesuatu yang penuh dengan sendagurau dan permainan, sedangkan akhirat digambarkan kehidupan yang sesungguhnya di surat Al-Ankabut 64. Perbedaannya di ayat ini lahun disebut lebih awal daripada laibun. Ayatnya berbunyi wa ma hadzal hayatud dunya illa lahun wa laib. Sedangkan ayat sebelumnya yang kita bahas, Allah mengawali laibun permainan, baru lahun. Di ayat ini, lahun dulu, sendagurau dulu, baru permainan. Namun tentang akhirat, Allah sebutkan, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa sesungguhnya? Sungguh-sungguh mulia, sungguh-sungguh utama, sungguh-sungguh baik. Sedangkan dunia kadang dalam keadaan baik, kadang dalam keadaan tidak baik. Sedangkan dunia tidak selamanya. Sesungguhnya berarti selamanya. Surga itu selamanya sepanjang masa, yang tidak ada yang tahu adalah kenikmatan kemuliaan. Sedangkan dunia tidak selama-lamanya. Semua manusia ada batasan-batasan tertentu, maka akhirat disebut al-hayawan, kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan Allah mengawali lahun walaib. Sedangkan ayat sebelumnya laibun walahun adalah dalam analisa bahasa menunjukkan variasi ungkapan adalah untuk keindahan bahasa Al-Quran. Atau makna yang lain bahwa aspek laibun memang lebih besar daripada aspek lahun. Maka ayat setelah ini yang kita bahas juga di surat Muhammad, Allah awali laibun walahun. Dan nanti ayat keempat di surat Al-Hadid 20 juga diawali dengan laibun baru lahun. Berarti cuma satu ayat. Al-Ankabut ayat 64 yang Allah menyebutnya lahun wa laibun. Dalam makna lain, aspek permainan, aspek yang disebut sebagai laibun jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada aspek lahun, namun tetap saja tergantung kepada keadaan manusia. Kita sangat yakin akhirat kehidupan sesungguhnya, sebagaimana kita yakin bahwa akhirat itu amat sangat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kita akan lanjutkan tetap di Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia.
Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan ayat ketiga tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Kita tadaburi surat Muhammad 36, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kemudian tidak disebutkan kehidupan akhirat. Namun Allah menetapkan wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Jika kalian benar-benar beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepada kalian. Berarti makna dari ayat ini bahwa tetap kehidupan dunia bagi yang tidak meyakini akhirat hanya permainan, hanya hiburan, hanya kemewahan, hanya sendaguro, hanya untuk memperturut nafsu. Sedangkan bagi yang meyakini akhirat, maka bagaimana ia meningkatkan iman dan takwa? Kemudian dengan iman dan takwa, Allah akan membalas dengan balasan pahala. Kenapa tidak disebut akhirat sebagaimana di dua ayat sebelumnya? Karena sudah otomatis dipahami. Kalau bicara pahala, memang bukan bicara dunia. Bicara pahala itu bicara akhirat. Orang beramal sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Misalnya sholat berjamaah 27 derajat, sudah dicatat. Tetapi dibalasnya nanti di dalam kehidupan akhirat. Di dunia belum dibalas. Demikian juga orang menjalankan berbagai ibadah, menjalankan berbagai amal soleh, dicatat oleh malaikat amal solehnya. Namun balasan pahalanya nanti di dalam kehidupan akhirat. Karenanya ayat ini menyebutkan Allah akan memberikan pahala. Berarti nanti di kampung atau negeri akhirat. Maka ada dua perbandingan. Bicara dunia sama dengan ayat-ayat sebelumnya. La'ibun walahun. Mungkin orang akan menjadikannya hanya untuk permainan, sendagurau, hiburan, sesuatu yang melalaikan. Maka diingatkan akhirat tentang pahala. Ketika orang ingat akhirat, ingat pahala, maka ia tidak banyak bermain, tidak banyak bersendagurau. Atau permainan dan sendagurau memang tidak semuanya dilarang. Tergantung waktunya, keadaan, dan jenisnya. Kalau bermain pada waktunya, tidak meninggalkan kewajiban, maka dibolehkan. Waktunya bukan waktu untuk menunaikan kewajiban. Keadaannya pun adalah untuk merehatkan dirinya bersama keluarganya, bersama sahabatnya, dan tidak ada kemaksiatan yang ada dalam permainan itu. Permainannya bukan permainan yang diharamkan. Jenisnya adalah permainan yang lazim dilakukan oleh orang-orang beriman. Nabi Muhammad SAW juga bermain dengan keluarganya, bersendagurau dengan sahabatnya. Bahkan yang sangat masyhur, Nabi pernah bersendagurau dengan seorang nenek-nenek. Kata Nabi, untuk nenek-nenek tidak ada di dalam surga. Atau di dalam surga tidak akan ada nenek-nenek. Ketika mendengar seperti itu, nenek tersebut menangis dan mengatakan, aku ingin mendapatkan surga. Aku ingin masuk surga. Tetapi menurutmu tidak ada nenek di dalam surga. Bagaimana aku ingin masuk surga? Tersenyumlah Nabi dan mengatakan, maksudnya ketika nenek masuk surga nanti, maka nenek kembali belia, kembali muda. Disitulah sendaguraunya adalah untuk membahagiakan. Waktunya tepat, keadaannya sesuai, jenisnya yang dibolehkan oleh Allah. Namun kalau kehidupan dunia semata-mata permainan, semata-mata sendagurau, semata-mata kemewahan, semata-mata nafsu, semata-mata melakukan perbuatan yang dilarang, tentu itu bagian yang tidak termasuk makna dari ayat ini. Kita lihat pemaknaan atau tafsiran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat ini menurut tafsir Kemenak menegaskan gambaran kehidupan dunia sesungguhnya hanya permainan dan hiburan. Bagi orang yang mengingkari kebangkitan, bagi yang meyakini akhirat, tidak hanya melulu permainan dan hiburan. Karena mereka tidak yakin adanya kebangkitan, adanya akhirat, maka mereka melulu hanya mencintai dunia. Contohnya, anak-anak bermain. Mereka hanya bermain. Setiap saat yang ada dalam pikiran mereka, bermain sampai puas. Bahkan waktu-waktu mereka untuk bermain semuanya
Mereka menganggap permainan itulah kesenangan dan kepuasan. Namun setelah itu tidak mendapat apa-apa. Atau seperti pecandu narkoba. Mereka mendapatkan kesenangan seolah-olah ketika tenggelam dalam kemabukan. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik untuk kesehatan atau untuk apapun. Karenanya kehidupan dunia yang digambarkan dalam 3 ayat permainan dan hiburan bagi yang tidak meyakini adanya kehidupan akhirat. Bagi yang yakin, oh tidak, permainannya tidak sepanjang masa, hiburannya disesuaikan, permainannya bukan permainan yang dilarang, tidak melalaikan. Begitulah makna dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang keempat, bagaimana gambaran kehidupan dunia yang paling lengkap memang ada di surat Al-Hadid 20. Perhiasan watafakhurum bainakum, berbangga-bangga di antara kalian, watakasur berbalok untuk membangun harta kekayaan, artinya digambarkan panennya bagus. Namun Allah jadikan setelah itu tidak subur, kering kerontang, dan tidak bisa panen dalam satu keadaan. Sedangkan kehidupan akhiratnya Allah ingatkan di dalam kehidupan akhirat. Bagi yang tidak meyakini ada azab, bagi ini ada ampunan dan ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan satu ungkapan yang sangat agung, kehidupan dunia hanya kesenangan yang palsu. Atas dasar ayat ini, maka 5 aspek itulah yang seringkali oleh manusia ya tidak mengimani akhirat. Tetapi bagi yang mengimani akhirat, bagi yang bertakwa, kehidupan dunia ini adalah sarana untuk meraih kehidupan akhirat, ampunan, pahala, ridha Allah, dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, memang inilah keutamaan atau fadilat dari Al-Quran. Fadilat dari Al-Quran banyak membuat permisalan. Permisalan terbanyak tentang kehidupan dunia yang dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ayat 20 surat Al-Hadid dikatakan yang paling lengkap, yang paling konkret gambaran tentang kehidupan dunia. Permainan, sendaguro, perhiasan, berbangga dengan kepemilikan, berlomba untuk memperbanyak harta. Karenanya diingatkan di akhir ayat bahwa kehidupan dunia cenderung jika hanya untuk permainan, sendaguro, perhiasan, berbangga-bangga, berlomba-lomba untuk dunia, cenderung akan melalaikan kehidupan akhirat. Apa kata para ulama tafsir? Dari Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, ayat-ayat tadi menggambarkan betapa rendah dan hinanya kehidupan dunia.
serta tujuan-tujuan yang ada di dalamnya. Kalau tidak diimbangi dengan tujuan akhirat, tidak diimbangi dengan motivasi akhirat, maka dunia ini amat sangat rendah, amat sangat hina. Tapi kalau dijadikan media, sarana untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, maka dunia ini adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau menurut Imam As-Sa'di, Allah memberitakan kepada seluruh hambanya tentang kondisi dunia dan kondisi akhirat. Dengan adanya kondisi real dari dunia dan akhirat, di dalamnya terkandung seruan, himbauan untuk bersikap zuhud terhadap dunia sekaligus merindukan akhirat. Bagi mereka yang mampu menjadikan dunia media ujian untuk zuhudnya, maka ia lebih memilih akhirat. Namun kalau dunia dijadikan sebagai tujuan-tujuan kehidupannya, maka ia tidak ada kerinduan kepada akhirat. Karenanya kata beliau, tidaklah kehidupan dunia ini dengan segala syahwatnya, kenikmatannya, melainkan gurauan dan permainan bagi orang-orang yang tergantung. Sebagaimana tadi anak-anak tergantung dengan permainan. Atau mereka yang sudah terjerat dengan narkoba, tergantung atau candu kepada narkoba. Dan itu sesungguhnya akan segera habis, akan segera berakhir. Dan setelah disampaikan bahwa akan segera berakhir, Allah tetapkan negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka dua perbandingan tadi, dunia dan akhirat, sesungguhnya dalam rangka mengingatkan kita semuanya akan agungnya akhirat, sebaliknya akan rendah dan hinanya dunia. Namun kerendahan dan kehinaan dunia bukan untuk seluruh hamba-hamba Allah, bagi mereka yang melupakan akhirat, bagi yang mengingat, bagi yang menjalankan sungguh-sungguh, bagi yang menjadikan dunia sebagai bekal akhiratnya, maka dunia adalah kebaikan. Dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah mengilustrasikan dunia dengan semua yang ada tetap saja kecil. Dengan kemewahannya, dengan jumlah hartanya, dengan jumlah kemewahannya, dengan semua fasilitasnya tetap kecil dan terbatas. Tetapi maksud Nabi bukan untuk menjadikan umatnya melupakan dunia, namun agar lebih memprioritaskan akhirat. Dan akhirat tidak mungkin dicapai, akhirat juga didapat dari kehidupan dunia yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dunia Allah anugerahkan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, akhirat pun akan mendapatkan kebaikan. Dunia bukan dilupakan, bukan ditinggalkan, tapi dunia dijadikan media, sarana untuk lebih menyiapkan kehidupan akhirat. Kata baginda Nabi, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi wa asyara Yahya, yaitu perawi bisababah fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, dunia ini jika dibandingkan akhirat hanya seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jari tangannya ke dalam lautan, kemudian dia angkat, maka yang menetes dari jari ini, dari jari telunjuk ini, itulah hakikat dari dunia dibandingkan dengan luasnya lautan samudra. Bukan satu lautan, bukan dua lautan, semua lautan yang ada dalam kehidupan. Betapa kecil, betapa tidak berarti jika dibandingkan. Tapi betapa besar, betapa berarti jika tidak diperbandingkan. Karenanya memperbandingkan antara dua hal menjadi pembahasan Al-Quran, termasuk memperbandingkan antara dunia dan akhirat, supaya manusia memilih yang lebih utama, yang lebih kekal, dan menjadikan yang tidak kekal sebagai sarana untuk mendapat yang kekal di sisi Allah. Demikian beberapa catatannya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner,
dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memahami pandangan para ulama tafsir tentang ayat-ayat yang berbicara tentang perbandingan dunia dan akhirat, dengan 4 ayat tadi yang paling lengkap, ayat 20 surat Al-Hadid, maka ada prinsip yang ditawarkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Beliau tentu sangat paham tentang kehidupan dunia, sangat yakin tentang kehidupan akhirat. Namun beliau menjalankan kehidupan dunia sangat baik dan mendapatkan kehidupan akhirat amat sangat baik. Prinsip beliau berdasarkan perbandingan dunia dan akhirat, ikmali dunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Beramal saja, bekerja saja, berusaha saja di dunia ini, seakan-akan engkau akan hidup sepanjang masa. Karena nanti ada kesungguhan, nanti ada ihsan, nanti ada orientasi akhirat, nanti ada tawakal, nanti tidak israf dan tafzir. Kemudian, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Sekarang sebaliknya, karena ada akhirat, maka beramal untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Kalau akan mati besok pagi, tidak mungkin menangguhkan, tidak mungkin melalaikan, tidak mungkin menunda-nunda, tapi ia akan bersegera dari prinsip yang disampaikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka ada 5 rumusan bagaimana kita setelah memahami gambaran dunia dan akhirat, menjalankan kehidupan dunia yang sedang kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan 5 prinsip, agar kita juga diperkenankan oleh Allah mendapatkan akhirat yang terbaik. Prinsip pertama, al-mujahadah, sungguh-sungguh. Bahwa dunia ini sungguh-sungguh, bukan hanya permainan, bukan hanya senda gurau. Maka beramal sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Kesungguhan dunia akan mempengaruhi keadaan akhirat seseorang. Waktu-waktu yang Allah anugerahkan di dunia adalah waktu-waktu kesungguhan. Tentu kesungguhan dalam rangka beribadah, beramal soleh. Prinsip yang kedua adalah ihsan. Ketika orang dituntun oleh tata cara, syarat, dan rukun beribadah, maka dalam rangka dia mencapai tataran ihsan. Demikian juga dalam bekerja, ada ketentuan, ada kode etiknya, ada berbagai hal yang sudah disepakati. Orang yang bekerja sungguh-sungguh adalah orang yang ihsan untuk dunia dan untuk akhiratnya. Dalam bahasa sekarang dikatakan sebagai profesional, sesuai bidang ilmunya, sesuai ketentuannya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan Al-Hadis, tuntunan para ulama. Yang ketiga tentu dalam menjalankan kehidupan dunia ini, mempersiapkan akhirat, maka diharuskan kita bertawakal. Karena kita tidak tahu hasil dari dunia ini apa. Tidak ada yang tahu hasil dari dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita tawakal kepada Allah supaya hasilnya maksimal. Kita tawakal kepada Allah supaya Allah berkenan menerima semua kehidupan dunia kita. Tawakal itulah yang menafikan pesimisme, menafikan orang mungkin akan menyesal ketika tidak mendapat apa yang dia inginkan. Kemudian di backup dengan prinsip yang keempat, memiliki orientasi akhirat. Orang yang orientasi akhiratnya baik, maka dia tidak menjadikan dunia sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran tadi, hanya main, hanya senda gurau, hanya perhiasan, hanya mencari ketenaran, hanya mencari sesuatu yang sangat terbatas, hanya untuk memperbanyak, hanya untuk berbangga-bangga. Karena tidak ada visi atau orientasi akhirat. Dituntun dengan pandangan Abdullah bin Umar radhiyallahu an agar ditanamkan orientasi akhirat, maka dunianya semakin baik dan akhiratnya malah akan amat sangat baik. Terakhir, karena kehidupan dunia dengan segala kemewahan dan kekayaannya, semuanya amat sangat banyak menurut pandangan manusia, maka tuntunannya tidak israf, berlebih-lebihan dalam semua aspeknya.
berlebih-lebihan dalam makan dan minum, berlebih-lebihan dalam menjalankan kehidupan dunia, berlebih-lebihan dalam memenuhi hak-haknya dan sebagainya. Yang kedua juga menghindari sikap tabdzir, karena orang-orang yang mubazir adalah teman-teman setan. Mubazir berarti ia menjadikan sarana kehidupan dunia ini untuk kepentingan dirinya dan tidak memperhatikan orang lain. Bahkan ia ambil semuanya, kemudian tidak dimanfaatkan semuanya. Misalnya ia mengambil 5 piring nasi, tidak dimakan semuanya. Kenapa? Dia tidak mau makanan itu dimakan oleh saudaranya. Ia hanya ingin dirinya sendiri yang memakannya. Sebagaimana di dunia. Orang yang mubazir itu yang hanya untuk dirinya saja. Makanannya, hartanya, semua yang dimilikinya hanya untuk dirinya. Sedangkan orang lain tidak diperhatikan. Kemudian, manakala ia tidak mampu mengkonsumsinya, ia buang. Padahal ada orang-orang yang sangat membutuhkan. 5 dasar inilah yang insya Allah kita jaga agar kemudian kita termasuk yang memahami gambaran dunia dan akhirat secara baik. Kita juga termasuk yang mendapatkan karunia kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan pertolongan, dengan ridha, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat asa yang dimuliakan Allah, catatan kecil tentang kajian Quranic Life. Bagaimana gambaran kehidupan dunia dan akhirat di dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.